Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Tanyun sangat bersemangat. Di antara anak yatim piatu yang diadopsi Tanyun di masa lalu, ada Jingyan. Pada hari yang sama ketika Jingyan diadopsi, Tanyun juga mengadopsi Lingxia Tianjun. Kemudian, Lingxia Tianjun mengkhianati dirinya, tetapi Jingyan tidak. Jadi, Lingxia Tianjun meminta si Yuan Supreme untuk mengambil tindakan dan menghabisi Jingyan. Dengan kata lain, pelakunya yang menghabisi Jingyan adalah Lingxia Tianjun. Pada saat ini, Tanyun akhirnya mengerti mengapa Lingxia Tianjun membuat pengecualian untuk menerima Bai Xuanyi sebagai muridnya dan memintanya untuk tidak menghabisi Bai Xuanyi. Alasannya pasti karena Lingxia Tianjun merasa bersalah pada Jingyan, karena di masa lalu Jingyan merawat Lingxia seperti seorang adik perempuan, tetapi Lingxia justru menghabisi Jingyan. Memegang Bai Xuanyi di tangannya, Tanyun seperti memegang Jingyan. Saat masa lalu muncul di benaknya, dia memikirkan dirinya sendiri dan Shen Shubing mengangkat Jingyan dengan tangan. Sebelum dia menyadarinya, mata Tanyun penuh dengan air mata. Pada saat ini, Bai Xuanyi yang dipeluk erat oleh Tanyun melebarkan matanya yang indah dan segera berteriak. Dia mendorong Tanyun menjauh. Dasar tidak senonoh. Tanyun tampak malu dan menyeka air mata dari sudut matanya. Maaf, aku baru saja kehilangan kesabaran. Pipi Bai Xuanyi memerah. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria sejak dia masih kecil. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menjadi tenang dan menatap Tanyun dengan bingung. Jingyun, mengapa kamu begitu bersemangat ketika mengetahui bahwa leluhur jauhku adalah Dewi Jingyan? Tanyun berkata tanpa ragu, karena nenek moyangku dan Jingyan adalah teman dekat. Aku sangat senang saat melihatmu. Bai Xuanyi seolah memikirkan sesuatu dan berkata, siapa leluhurmu? Kalau begitu, apakah kamu tahu bagaimana leluhur jauhku meninggal? Apakah kamu tidak tahu penyebab kematian leluhurmu? Tanya Tanyun. Aku tidak tahu. Bai Xuanyi menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingat ayah dan ibuku mengatakan kepadaku bahwa aku tidak boleh menanyakan tentang kematian leluhur jauhku. Ini adalah ajaran leluhurku. Namun, aku mendengar dari ayah angkatku bahwa leluhur jauhku dihabisi oleh Tuan Hongmeng Supreme. Namun, sebelum orang tuaku meninggal, mereka memberitahuku bahwa Tuan Hongmeng Supreme mengangkat leluhur jauhku sebagai anak. Setelah mengatakan itu, Bai Xuanyi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membocorkan kata-katanya dan buru-buru tutup mulut. Setelah mendengar itu, Tanyun sangat marah di dalam hatinya. Raja Dewa tertinggi, kamu pengkhianat. Kamu benar-benar memfitnahku. Aku akan membuatmu mati cepat atau lambat. Menahan amarah di hatinya, Tanyun bertanya, apa lagi? Bai Xuanyi buru-buru melambaikan tangannya. Jingyun, kamu salah dengar. Aku tidak pernah mengatakan bahwa Hongmeng Supreme adalah leluhurku. Kamu pasti salah dengar. Jangan bicara omong kosong. Melihat ekspresi gugup Bai Xuanyi, Tanyun tersenyum dan berkata, aku yakin aku tidak salah dengar. Jika kamu memberitahu hal lain, aku tidak akan mengatakannya. Mendengar ini, wajah Bai Xuanyi langsung pucat dan segera dia menatap Tanyun dengan dingin. Bicaralah jika kamu memiliki kemampuan. Selama kamu berbicara, aku juga akan memberitahu guru bahwa leluhurmu dan leluhur jauhku adalah teman dekat. Kamu tahu, guru paling membenci orang-orang di sekitar leluhurku, dan kamu juga akan terlibat. Setelah guru mengetahui identitasku, dia tidak hanya tidak menghabisiku, tetapi justru menerimaku sebagai murid. Bahkan jika dia tahu bahwa aku adalah keturunan Hongmeng Supreme, dia belum tentu menghabisiku. Mendengar ini, Tanyun buru-buru tersenyum dan berkata, jangan bersemangat, aku hanya bercanda. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun apa yang kamu katakan hari ini. Ekspresi Bai Xuanyi melunak. Pada saat ini, Tanyun memandang Bai Xuanyi dengan sangat ramah. Adik perempuan, siapa nama aslimu? Jingyi, kata Bai Xuanyi.
Nama yang sangat bagus. Mengapa disebut Baisuanyi? Itu benar-benar jelek, kata Tanyun dengan santai. Aku ingin kamu berhati-hati. Baisuanyi memelototi Tanyun. Jika bukan karena fakta bahwa leluhurmu dan leluhur jauhku adalah teman dekat, aku akan terlalu malas untuk peduli padamu. Tanyun cemburu tanpa berkata-kata, dan kemudian mengendarai perahu untuk terus berlari menuju kota militer Qingtian. Dalam perjalanan, Baisuanyi mendatangi Tanyun dan berbisik, "Kakak Jing, demi hubungan leluhur kita, maukah kamu melepaskan diriku?" Pada saat ini, jelas bahwa permusuhan Baisuanyi terhadap Tanyun telah menghilang. "Tidak." Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi jika Raja Dewa Tertinggi tidak memberiku sesuatu sebagai gantinya." Waktu berlalu, sebulan kemudian, di kota militer Raja Dewa Tertinggi, di aula besar, si pembunuh berlutut di depan Raja Dewa Tertinggi. Dia gemetar dan berkata, "Komandan besar, Nona ditangkap oleh Jingyun." Jingyun berkata, "Akan memberimu 100 tahun untuk menemukan 10.000 cairan semi suci dan 30.000 buah suci untuk menukarnya dengan Nona. Jika tidak, dia akan memberitahu Tuan Tianzun bahwa kamu mengirim seseorang untuk menghabisinya." Sebelum si pembunuh selesai berbicara, Raja Dewa Tertinggi memerah karena marah, memecahkan gelas anggur di tangannya dan meraung. Raja Dewa Tertinggi menginjak wajah si pembunuh di tanah dan meraung seperti guntur. "Kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menghabisi seorang semi suci tingkat 4 seperti Jingyun." Pembunuh itu tampak panik dan berkata dengan suara gemetar, "Komandan, maafkan aku. Jingyun itu pasti menyembunyikan ranah aslinya. Dia benar-benar terlalu kuat." Tanpa menunggu kata-kata si pembunuh, Raja Dewa Tertinggi menghancurkan kepalanya dengan satu kaki dan berkata dengan tegas, "Kemarilah, bawahan ada di sini." Dengan suara hormat, seorang laki tua berjubah hitam muncul dari udara tipis dari aula. "Kamu segera meninggalkan kota militer, bawa prajurit di kota, temukan 10.000 tetes cairan semi suci dan 30.000 buah suci. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menemukannya. Jika tidak, kamu akan mati. Aku ingin menebus putriku sesegera mungkin." Di hati Raja Dewa Tertinggi, meskipun Baisuanyi bukan putrinya sendiri, dia masih menganggapnya sebagai miliknya. Bawahan patuh. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu menerima perintah, dia menghilang begitu saja. Raja Dewa Tertinggi mengepalkan tinjunya dengan erat dan meraung, "Jingyun, jika kamu berani melukai sehelai rambut putriku, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping." Waktu berlalu, 1,5 bulan kemudian, ketika Tanyun mengendarai perahu dan setengah hari jauhnya dari kota militer Qingtian, dia menemukan bahwa di pegunungan terpencil di bawah, darah mengikis pegunungan, dan mayat prajurit dapat terlihat di mana-mana. Dilihat dari tulisan tangan di dada kiri baju besi, yang meninggal adalah prajurit keluarga Bai dan keluargamu. Di sebelah, ada juga mayat iblis yang tingginya ratusan kaki. Dilihat dari mayat di seluruh gunung dan ladang, tidak sulit bagi Tanyun untuk membayangkan betapa tragisnya peperangan ini. Tanyun mencium bau darah yang tersisa di kehampaan dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku tidak salah, ada pertempuran sengit di sini 3 hari yang lalu. Aku tidak tahu apakah yang terjadi dengan kota militer Qingtian." Tanyun mengendarai perahu untuk terbang dengan kecepatan tinggi selama 10 hari dan akhirnya tiba di luar kota Qingtian. Dia melihat bahwa tembok kota Qingtian telah runtuh dan dihancurkan di beberapa titik. Pada saat ini, seorang prajurit keluarga Bai yang terkenal sedang membangun kembali tembok kota. Tepat ketika Tanyun mengendarai perahu dan mendarat di tanah, sebuah suara bersemangat tiba-tiba terdengar. "Yuner!" Detik berikutnya, Jenderal Besar Bai Feng dengan baju perang muncul di depannya. Bai Feng bertanggung jawab atas tugas penting membangun kembali tembok kota. Pada saat ini, ada tanda kapak yang mengejutkan di helm Jenderal Besar Bai Feng, dan ada lubang darah di dadanya. Tanyun tahu bahwa Jenderal Besar Bai Feng merupakan ranah Kaisar Suci tingkat 8. Meskipun demikian, dia terluka. Tampaknya iblis yang menyerang sangat agresif. Keponakan telah melihat paman. Tanyun menggenggamkan tinjunya dan berkata, "Paman, bagaimana perang selama bertahun-tahun ini?" Bai Feng berkata dengan ekspresi serius,
1 jam yang lalu, pasukan iblis baru saja dipukul mundur. Pasukan keluarga baik kami kehilangan 13 miliar prajurit. Adapun 8 miliar pasukan keluargamu yang datang untuk membantu. Lebih dari setengah jumlah korban tewas sekarang. Dan sisanya ada di kota King Tian. Juga, kamu tidak perlu khawatir. Istrimu aman dan sehat, mereka masih mundur di pagoda. Mendengar itu, Tanyun merasa lega. Paman, kamu terluka parah, jadi cepatlah memulihkan luka. Tidak, cedera kecil ini bukan masalah. Bai Feng berkata dengan ekspresi serius. Musuh dapat kembali kapan saja. Aku harus segera mengawasi pembangunan tembok kota. Setelah mengatakan ini, Bai Feng mengerutkan kening, memandang Bai Xuanyi dan berkata, Yuner, bukankah ini putri Raja Dewa tertinggi? Ya, Tanyun berkata melalui transmisi suara. Dalam perjalanan kembali, sesuatu terjadi, jadi aku mengundang adik perempuanku. Jenderal Besar Bai Feng menjawab tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia melihat kembali ke ratusan ribu prajurit yang membangun tembok kota dan berkata, jangan berhenti, musuh dapat menyerang kapan saja. Baik, Jenderal. Ketika ratusan ribu prajurit menjawab, mereka semua memandang Tanyun dengan kagum. Setelah menyapa semua orang, Tanyun menyingkirkan perahu. Dia dan Bai Xuanyi memasuki kota. Setelah beberapa saat, dia terbang ke langit dan mendarat di puncak King Tian, lalu memasuki istana. Raja Dewa Bai Cheng sangat senang saat melihat Tanyun kembali. Bai Xuanyi membungkuk sedikit kepada Raja Dewa Bai Cheng. Raja Dewa Bai Cheng tersenyum dan berkata kepada Tanyun, Yuner, mengapa kamu membawanya? Tanyun berkata, Raja Dewa tertinggi mengirimnya untuk memimpin seseorang dan menghabisiku. Jadi aku menahannya dan meminta tebusan pada Raja Dewa tertinggi. Jadi seperti itu. Setelah Raja Dewa Bai Cheng membuat transmisi suara, dia menatap Tanyun dan berkata, Yuner, kamu harus kembali ke Jing Mansion dan bersatu kembali dengan keluargamu. Setelah 3 jam, aku akan datang dan membiarkan kamu menangani sesuatu. Ini adalah token untuk membuka alam elit. Kamu dapat membuka gerbang dan masuk. Dengan mengatakan itu, Raja Dewa Bai Cheng menyerahkan token kepada Tanyun. Tanyun menerima token itu dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, apakah bawahan akan bebas masuk dan keluar di alam elit? Tentu saja bisa. Raja Dewa Bai Cheng tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, dengan keadaanmu saat ini, kamu dapat memasuki pasukan semi suci di keluarga Bai. Tentu saja, karena kamu sekarang adalah murid Tuan Tianjun, kamu bisa menolaknya. Tanyun berkata, generasi muda adalah anggota pasukan keluarga Bai dan harus bertindak sesuai dengan aturan pasukan keluarga Bai. Alasan mengapa Tanyun mengatakan ini adalah karena dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menaklukkan pasukan keluarga Bai dan memimpin pasukan elit di masa depan. Raja Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum, baiklah, karena kamu berkata begitu, maka aku akan mengikutimu. Tanyun tersenyum, tapi bisakah junior ini mengajukan permintaan? Katakan saja, kata Raja Dewa Bai Cheng. Tanyun berkata, bisakah generasi muda fokus pada kultivasi dan pergi ke medan perang ketika menjadi lebih kuat di masa depan? Tentu saja bisa, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan jujur. Ketika aku meninggalkan istana Hongmeng, Tuan Tianjun menjelaskannya, jika kota militer King Tian tidak dalam bahaya, kamu tidak perlu keluar dan berlatih saja. Dengan cara ini, Tanyun bisa berkultivasi dengan tenang, meningkatkan ranahnya, dan membalas dendam secepat mungkin. Setelah itu, Tanyun memegang token dan membawa Bai Xuanyi pergi. Dia muncul di puncak gunung King Tian. Saat Tanyun merangsang token, tiba-tiba, langit bergetar di puncak dan gerbang muncul. Setelah Tanyun dan Bai Xuanyi tiba di alam elit melalui gerbang, mereka langsung pergi ke Mansion Jing di hutan kuno. Pada saat yang sama, Raja Dewa Bai Cheng memanggil seorang jenderal dan berkata dengan sungguh-sungguh, perintahkan ke-6 putraku untuk tiba di Mansion Jing dalam waktu setengah jam. Juga, ingatlah untuk meminta Bai Feng membawa kedua putranya, serta jenderal muda Guan Yong. Biarkan Komandan Liang Yuan membawa cucunya Liang Li juga. Ketika Tanyun membawa Bai Xuanyi ke Jing Mansion di hutan kuno, dia menemukan bahwa ada pagoda bintang 12 yang berdiri di mansion. Tanyun tahu bahwa pagoda ini secara khusus disediakan untuk Shen Shubing dan yang lainnya, serta binatang buas untuk berkultivasi.
Kamu tunggu di luar. Setelah Tanyun meninggalkan kalimat, dia memasuki pagoda dan memasuki lantai pertama. Setelah Tanyun memasang penghalang kedap suara, dia tersenyum dan berkata, Subing dan yang lainnya, kalian semua keluar. Begitu suara itu jatuh, sosok di depan Tanyun berkedip. Sen Subing, Ouyang Duantian dan yang lainnya, mereka muncul di depan Tanyun. Mata indah Sen Subing menunjukkan pemikiran yang mendalam, dan dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Tanyun. Tanyun memeluk Sen Subing dengan erat, menundukkan kepalanya, dan mencium keningnya. Lalu melepaskan Sen Subing dan memeluk istri dan tunangan lainnya, sebelum mulai memeriksa kekuatan semua orang. Di antara kerumunan, Jinglu masih yang paling kuat. Sekarang dia adalah binatang suci tingkat 2. Diikuti oleh Sen Subing, Nanggong Yukin, Fang Ziqing, Tang Mengyi, Sui Zian, Yingying Xiao, dan Wuxing Shangsen. Mereka sudah menjadi semi suci tingkat 3. Tang Xingying dan Tesianer, Gong Sun Ruoxi, Ouyang Qianqian, Feng Qingcheng, Shenji, Shen Shuzhen, Murong Sisi Song Huixin, dan Sang Guanfei, semuanya adalah semi suci tingkat 2. Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tianlo, dan Wei Kuan adalah semi suci tingkat 1. Kera iblis dan singa naga emas sudah menjadi binatang semi suci tingkat 3. Moer dan raja beruang naga adalah binatang semi suci tingkat 2. 7 raja monster lainnya dan Xiao Bai sekarang adalah binatang semi suci tingkat 1. Setelah itu, Tanyun membagikan pil semi suci tingkat atas yang dibeli di kota Hongmeng dan pil yang diberikan oleh Li Xiyin, lalu dibagikan semua orang dan binatang buas. Tanyun berkata sambil tersenyum, Bai Xuanyi membawa 10 pembunuh untuk menghabisiku. Aku menghabisi 9 dari mereka dan menangkap Bai Xuanyi hidup-hidup. Aku membiarkan 1 orang pergi untuk berbicara dengan Raja Dewa tertinggi. Aku ingin Raja Dewa tertinggi membawa cairan semi suci dan buah suci untuk menebusnya. Diperkirakan dalam 20 tahun sumber daya itu akan tersedia. Maka sudah waktunya bagi kita untuk sepenuhnya mundur dan naik rana. Kerumunan cukup bersemangat. Juga, Bai Xuanyi adalah orang kita. Tanyun melihat ekspresi bingung semua orang dan menjelaskan. Leluhurnya adalah Jingyan yang aku besarkan bersama Subing di masa lalu. Nama aslinya adalah Jingyi. Sen Subing sangat bersemangat. Dia ternyata keturunan Jingyan. Ya, itu benar sekali, kata Tanyun dengan pasti. Suamiku di mana dia? Sen Subing berkata dengan gembira. Aku ingin bertemu dengannya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya. Untuk Jingyan ini udah terpecahkan ya di episode yang tadi sore, yang kemarin sore Mimin upload itu kan Jingyan siapa sih? Nah, di sini udah terkait, udah terpecahkan, ternyata itu anaknya Tanyun, anak angkatnya Tanyun dan juga kakak angkatnya Ling Xia Tianzun ya. Oke, selanjutnya ditunggu aja ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.